Selamat pagi dan shalom, salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan membawakan penjelasan singkat mengenai tugas saya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang boleh meluangkan waktu untuk menonton video saya. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Hardiani Triviana Tusiera, NPM 12014201200091. Saya dari kelas B, mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1, prodi keperawatan Fakultas Kesehatan, kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dosen pengampu Ibu Grace Wakano, sarjana keperawatan, master keperawatan. Di sini video yang akan saya bawakan yaitu anatomi dan fisiologi tubuh manusia pada sistem pencernaan. Di sini sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Untuk mempelajari bagian-bagian dan fungsinya sangatlah mudah. Simaklah penjelasan selanjutnya ya. Bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Dalam setiap bagian dalam sistem pencernaan manusia terjadi gerakan yang penting untuk meneruskan makanan dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Berikut adalah bagian lengkap dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut merupakan proses pengunyahan. Yang kedua, tenggorokan atau faring, dan kerongkongan atau esofagus untuk gerakan peristaltik. Yang selanjutnya lambung. Lambung untuk otot atas lambung, relaksasi agar makanan bisa masuk. Otot bawah lambung mencampur makanan dengan saat pencernaan. Selanjutnya usus halus, gerakan peristaltik, dan yang kemudian usus besar juga gerakan peristaltik. Sekarang simaklah penjelasan yang paling sedetail-detailnya di bawah. Yang pertama, mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan. Inilah yang disebut dengan pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar diserap oleh tubuh. Yang kedua yaitu tenggorokan atau faring dan juga kerongkongan atau esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus ini. Faring berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Selanjutnya, makanan yang ditelan dari mulut melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang selanjutnya yaitu lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kanton yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting, bagian atas atau kardia, bagian bawah atau fundus, dan yang terakhir bagian tengah atau fundus, dan yang ketiga bagian bawah atau pilorus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Setelah melalui proses sistem pencernaan, lambung perlahan-lahan meneruskan makanan ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Yang berikut yaitu usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm.
Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian terpenting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua yaitu jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini. Dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Bagian akhir pada saluran pencernaan ini adalah ileum atau usus penyerapan. Nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik kepada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Sisa makanan yang berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu usus besar. Yang terakhir yaitu usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekum, kolom, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli. Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolom ini terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, saat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh banyak orang. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Beberapa ragam gejala yang sering dirasakan mulai dari perut kembung, mual, sensasi terbakar di bagian dada atau heartburn, sembelit, diare, sampai muntah. Umumnya, penyakit seperti MA, diare, dan konstipasi dapat dihindari dengan mengonsumsi makanan yang sehat. Banyak juga obat-obatan yang bisa membantu meredakan gejala gangguan tersebut. Ada juga penyakit lainnya seperti reflux, asam lambung atau GERD, esofagitis, dan penyakit Crohn yang bisa menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Demikianlah penjelasan singkat mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia, mulai dari mulut sampai usus besar. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya.